Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Yang diberkati Tuhan minggu-minggu ini lambaikan tangannya katakan. Wah banyak sekali ya orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Yang bagi Bapak Ibu yang memiliki handphone mohon untuk silent atau menonaktifkan terlebih dahulu. Supaya ibadah kita berjalan dengan baik. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Sali. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi menjelang siang hari ini Bapak. Sebab Engkau Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami Bapak. Amin. Kasih-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Amin. Dan hari ini Bapak kami sangat bersyukur dan tetap bersyukur atas kemurahan kebaikan-Mu Bapak. Sehingga kami ada sampai dengan hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami datang di tempat ini Bapak bukan karena rutinitas kami Bapak, tapi kami datang ke tempat ini karena kami sangat mengasihi Engkau Bapak. Biarlah kasih itu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah di aspek kehidupan kami Bapak. Terima kasih buat semuanya Bapak. Dan hari ini Bapak setiap hamba-hamba-Mu melayani pagi hari ini Bapak, Engkau urapi Bapak, Engkau berkati pelayanan mereka Bapak. Pakai kehidupan mereka lebih dahsyat lagi Bapak. Terima kasih juga Bapak buat hambanya yang akan pakai firman Bapak. Biar firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami, bahkan berakar dan bertumbuh dan berbuah Bapak. Engkau pakai hambanya yang luar biasa Bapak, urapi hambanya dengan otoritas yang tertinggi dari Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, sehingga firman hari ini, firman itu menjadi berkat bagi setiap kami Bapak. Urapi setiap kami Bapak dari depan, tengah sampai belakang Bapak, sehingga kekuatan yang daripada Engkau melingkupi setiap kami Bapak. Terima kasih buat semuanya Bapak. Setiap pelayanan hari ini Bapak, ibadah hari ini Bapak, kami taruh rangkaian semua dalam tangan kasih Bapak. Sehingga hari ini ibadah ini ibadah yang luar biasa Bapak. Ibadah yang diberkati Bapak. Bahkan mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kami Bapak. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat ada berikan kelegaan Bapak. Terima kasih Bapak bagi setiap yang tidak punya jalan, Tuhan memberikan jalan terbaik bagi setiap kami Bapak. Kami akan mulai ibadah ini Bapak. Kami membuka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu. Kita persiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan pada siang hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah dan pengasihan Engkau atas hidup kami. Kami bawa hati kami, penyembahan kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita belajar pujian yang baru ini Bapak Ibu, menjadi iman dan kekuatan dalam hidup kita. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Cara
Kami tahu Engkau ada Tuhan. Yang aku tahu Engkau ada. Aku ada, Engkau Tuhan. Aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau ada. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Katakan kau selalu. Ku selalu ada di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur
hanyalah Kami bersyukur dimilikimu Tuhan. bersyukur Dimilikimu. Ku bersyukur dan bersyukur Kau jadikan semua bagiku. Kau selalu ada di dalam genggamku. Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Sorak-sorak yang lebih meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Yang siap melompat bagi Tuhan boleh sama-sama katakan. Amin. Coba lihat kanan kirinya Bapak Ibu, katakan 1 bulan lagi. Kita akan memasuki 2023. Harus berubah. Harus berubah. Amin. Siap melayani Tuhan semuanya, amin. Amin. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita yuk. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan. Bang. Katakanlah. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi dengan senang hati. Mana jempolnya? Sebab Tuhan baik. Haleluya. Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Lebih tinggi dan keras katakan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh. Lihat kanan kirinya yang gak bergoyang, suruh goyang Bapak Ibu. Masuk gerbangnya bersyukur. Come on. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya nyanyi besarkan agung namanya. Come on. pujilah dengan sangkakala Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Come on, angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya Kau baik, kau baik Tuhan. sebab Tuhan baik, Come on. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang sebelah kanan ya. Sebab Tuhan. baik, sebab Tuhan baik, Jempolnya nggak kelihatan Bapak Ibu. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Yang sebelah kiri yuk, kasih jempolnya buat Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sudahkah Bapak Ibu semuanya menerima amplop persembahan? Jika belum, boleh angkat tangannya. Sudah semua ya? Kita akan memberikan persembahan hanya satu kali. Maka dari itu berikan yang terbaik. Amin. Amin. Doa persembahan nanti saya serahkan kepada Ibu Liana dan membawa kolektan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Bapak. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada Engkau Tuhan. Amin. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Amin. Yesus. Tuhan, inilah ibadah kami yang kedua Bapak. Yes. Kami percaya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan yang terbaik buat Ya, Engkau Tuhan Yesus. Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang memberi maupun yang tidak dapat memberi pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah di minggu yang akan datang mereka bisa memberi dengan sukacita-Mu Amin. Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan kita kata lagu pujian yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dengan kita dengar sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. 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 Terima kasih buat setiap taburan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, Ya, Yesus. menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Amin. Yesus. dalam kehidupan kami. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba,
sebelum semua kesempatan tiada. Kami mau berjuang Tuhan. Ku kan berjuang Dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sama-sama angkat tanganmu, Bapak Ibu katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduan, saya serahkan kepada hambanya. sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, Sama-sama katakan, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. sama-sama katakan berkenan. Berkenan di hadapan Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, yaitu serupa sempurna seperti Engkau. Amin. Dan hari ini kami hadir di bangku kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami mampu duduk diam tenang Amin. dengan fokus mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini menjadi benih yang subur dalam hati kami. Amin. Sehingga kami bukan menjadi orang pilihan Yes. yang gagal, melainkan menjadi pilihan Engkau yang luar Amin. biasa. Bahkan berbuah di mana kami Tuhan. Amin. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan setiap firman-Mu, Engkau yang Yes. berbicara pada pakai bibir mulut hamba-Mu, Yes. berikan hamba-Mu hikmat, Amin. sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan yang tepat bagi kami Amin. semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, yang Tuhan sama-sama dengan semangat dan sukacita. Amin. Berikan sukacita bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. 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 Puji Tuhan. Siapa yang bersukacita hari ini? Sampaikan tangannya. Kurang keras ya. Coba sorakan haleluya. Puji Tuhan. Yang bersukacita hari ini kita angkat pujian dari F. Betapa ku bersyukur, katakan, atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Katakan, Allahku, Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Katakan, Kau sertai langkahku selamanya. yang bersyukur lambaikan tangannya, katakan. Syukur, Katakan, ku bersyukur kepadamu. Oh, 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 puji, ku puji agung namamu. Oh, tinggi lagi. sembah, ku sembah kesucianmu. Katakan, aku ada yang Aku ada sebagaimana aku ada, hanya karena anugerah-Mu. berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu bersyukur gak? Amin.
Kenapa ketika menyanyikan lagu ini masih lemas, masih loyo? Siapa yang bersyukur? Coba lambaikan tangannya. Kita akan pujian lagi, oke? Syukur, lambaikan. Ku bersyukur kepadamu. Semua lambaikan tangannya, yuk. Puji, Amin. ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Katakan aku ada. Aku ada sebagaimana Hanya karena anugerah. Laki-laki saja, laki-laki katakan. syukur, ku bersyukur kepadamu. Laki-laki mana suaranya? Puji, ku puji agung namamu. Perempuan. Sembah, ku sembah. Sama-sama katakan. Aku Aku ada sebagaimana. Aku ada hanya karena anugerah. berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih keras lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan kita. Sudah siap, amin? Katakan kanan kiri, kamu keren hari ini. Katakan kanan kiri, kamu keren sekali hari ini. Haleluya. Yang keren katakan amin. Yang cantik katakan amin. Yang cantik katakan amin. Lihat kanan kiri, ada yang ketukar bilang amin atau enggak? Yang ganteng bilang amin. Ya, semua tahu ya ganteng yang mana, yang cantik yang mana. Lihat kanan kiri, yang cantik bilang amin. Ada yang ketukar gak? Bapak-bapak bilang amin. Atau anak muda yang laki-laki? Ya, itu mesti dipertanyakan ya. Oke, kita kembali belajar bagaimana ciri-ciri apa orang pilihan? Yang ke-11 adalah paradigma yang katakan kanan kiri, sebentar lagi kita lulus. Katakan kanan kiri, senggol, lulus. Amin. Bilang kanan kiri, kamu udah lakuin atau belum? Bilang kan diuji atau belum? Iya, monitor ini kecilin aja nggak apa-apa. Monitornya, yang tulisan monitor dikecilin dikit. Ya, katakan kanan kiri, kamu udah lakuin atau belum? Bilang kanan kiri, kamu udah diuji belum? Bilang kanan kiri, nilainya berapa? Ya, kita sudah mau mengakhiri tahun ini. Namun saya masih banyak lihat anak-anak Tuhan pilihannya, anak-anak pilihan Tuhan itu. Saya masih melihat banyak anak-anak Tuhan yang masih jatuh, tidak bangun, yang jatuh nyaman, jatuh lagi, nyaman, jatuhlah lagi. Seperti lagu dangdut, jatuh bangun. Iya. Mengejar Tuhan, jatuh bangun gak apa-apa. Tapi kalau mengejar Tuhan, mengejar dosa, jatuh bangun, ya itu yang salah. Katakan kanan kiri, jangan ngejar dosa. Bilang kanan kiri, dosa gak dikejar, datang kok. Iya. Betul. Iya, jadi ngapain? Aduh, saya kurang tantang nih, saya mau cari ini. Tantangan saya, mau cari dosa supaya saya bisa bertahan. Ngapain? Dosa datang sendiri. Tapi berkat harus mau kejar berkat apa dosa? Yakin? Kok selama ini masih banyak yang kejar dosa? Ayo, katakan kanan kiri, paradigma salah atau benar? Tahu gak Bapak Ibu paradigma? Tahu paradigma? Nah inilah yang membuat banyak anak-anak Tuhan gagal. Karena apa? Mempunyai yang namanya paradigma itu salah. Mempunyai paradigma yang tidak benar, yang tidak tepat. Sehingga apa? Pilihan mereka mengikut Tuhan itu suka gagal. Karena apa? Punya paradigma yang salah. Oke, kita belajar dulu. Paradigma itu apa? Dalam bahasa Yunani, paradigma adalah paradeigma. Sama-sama bilang paradeigma. Jadi Bapak Ibu udah tahu, udah bisa bahasa Yunani gak? Bisa.
Apa itu paradigma itu berarti apa? Membandingkan atau bersebelahan atau memperlihatkan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, paradigma itu adalah bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. Ya. Bapak Ibu lihat, coba lihat keliling kita, lihat atap kita udah bagus, amin. Keren? Keren gak? Bilang kanan kiri, itu berkat kamu. Bilang kanan kiri, gereja kita keren karena kamu. Amin. Bagus gak lihat ada warna biru, ada warna-warni, ada lighting, keren gak? Keren. Namun ketika Bu Gembala memandang hal ini, ya, Bu Gembala memandang hal ini, aduh ngapain sih kalian beli-beli lampu, aduh silo, jelek, lebih baik lampu putih aja kalian taruh. Itu namanya paradigma. Ya anak muda, hal ini adalah yang keren, gitu. Ya ada mungkin sebagian kecil ini gereja apa diskotik. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, betul gak? Betul, saya gak bisa menghindarkan itu. Ini adalah banyak, makanya kenapa banyak gereja-gereja itu yang tidak bisa menerobos karena banyak pemikiran-pemikiran yang negatif. Namun bagi anak-anak muda ini udah keren. Tapi bagi Bu Gembala sendiri, nah kan rusakan ini jadi berapa banyak semua gitu. Karena apa? Paradigma. Sama seperti saya memandang Ibu Gembala ini baik. Walaupun suka marah-marah tapi hatinya lembut. Amin. Ya. Tapi bagi orang yang gak mengenal Bu Gembala, itu akan cepat sakit. Bukan saya yang bilang, saya cuma bilang sakit. Serius. Ya. Kalau orang lain, kalau saya memandang keluarga saya ya, kalau Bapak Ibu suka mungkin ada di keluarga saya ya, suka nongkrong gitu, maksudnya nongkrong itu ngumpul sama keluarga saya, itu pasti ada celetusan yang mungkin menurut kita itu bakal sakit hati. Tapi kita itu udah biasa. Tapi bagi orang lain itu luar biasa. Kok dia sampai menghinanya gitu banget. Tapi bagi kita kok, ngeri ya, saya gak mau ikut-ikut sama gembala lagi lah. Karena apa? Karena paradigma. Paradigma orang Batak dengan orang Jawa, saya tidak menghina ya. Paradigma orang Batak dengan orang Jawa, ya. Kalau teman saya waktu itu yang fotografer itu, yang waktu ulang tahun gereja, itu bilang sama saya, kapok gue Ben sama gereja lu, kenapa? Buset, orang Batak semua galak-galak. Dari gitu. Karena dia dari Jawa. Coba kalau kita orang Batak ngelihat orang Jawa, sopan-sopan ya, lembut-lembut ya. Makanya jangan salah kenapa orang Batak kalau belanja di Jawa itu pasti, ya Pak sabar Pak, jangan marah-marah Pak. Padahal cuma bilang, Bang nasi goreng satu, sabar kenapa Pak, antri dulu Pak, jangan marah-marah Pak. Karena apa? Perbedaan suku, perbedaan paradigma. Amin. Kenapa begitu banyak anak-anak Tuhan gagal karena paradigmanya yang salah. Kita udah belajar ya firman Tuhan dari ciri-ciri yang pertama sampai ciri-ciri yang ke-11. Kenapa masih banyak yang membuat anak-anak gagal? Karena paradigmanya terlalu banyak yang masih sama seperti sebelum berubah. Sehingga apa? Ketika kita ingin melangkah ke hal yang baru, kita nggak bisa bergerak maju lebih cepat. Karena apa? Punya paradigma yang salah. Katakan kanan kiri, kamu punya paradigma benar atau salah? Sendiri aja. Ya, saya nggak mau menilai, tapi Bapak Ibu jawab. Ya, ketika khotbah firman Tuhan di sini, Bapak Ibu usahakan catat, bawa catatan, sehingga apa? Apa yang Bapak Ibu catat, ketika datangnya ujian, Bapak Ibu bisa lihat lagi, oh ternyata saya salah nih paradigmanya. Oh ternyata saya salah melangkah nih. Oh ternyata saya jadi banyak alasan nih. Ketika Bapak Ibu ada ujian, sehingga Bapak Ibu punya contekan. Ya, punya contekan bagaimana caranya. Oh ternyata di sini supaya saya nggak banyak alasan, saya melakukan A, saya melakukan B. Supaya saya bisa tetap sabar, saya melakukan C. Amin. Sehingga apa? Punya paradigma yang tidak sama seperti dulu dan sekarang.
Sehingga apa? Seperti Ibu Gembala melihat hal ini terlalu mewah. Terlalu seperti hal yang berbeda. Tetapi bagi anak-anak muda, bagi orang-orang yang sudah biasa, ini hal yang keren. Karena apa? Paradigma yang berbeda. Maka paradigma adalah bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu. Amin. Amin. Oke, kita baca dulu ayatnya. Bapak Ibu bisa ikuti saya sampai sini? Amin. Bisa ikuti saya? Ya. Amin. Kita baca ya. 2:10 ayat 4 sampai 5. Semuanya aman bisa melihat? Bisa lihat ke layar? Oke, kita baca 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya dengan, katakan amin. Katakan amin. Firman Tuhan mengatakan apa? Kami menawan segala pikiran. Kami menawan apa? Menawan musuh bukan mereka? Melawan musuh gak? Menawan orang lain gak dia? Menawan manusia gak? Enggak. Tetapi pikiran. Makanya kenapa banyak orang-orang yang punya masalah sakit, lemas, pusing. Karena apa? Pikiran yang sudah overload. Di dalam pikiran ini, aduh bagaimana saya membuat bisnis saya ini bisa goal. Aduh bagaimana saya membuat orang ini suka dengan saya. Aduh bagaimana saya nanti pulang kalau saya nggak bawa setoran. Bagaimana dan bagaimana. Bagaimana saya menjadi kaya. Bagaimana saya menjadi nomor 1. Bagaimana saya bisa paling hebat. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan tetap hadirkan saya di sini? Mengapa Tuhan tetap berikan saya kesempatan? Ya. Makanya pikiran kita harus kita tawan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, tawan dulu pikiran kita. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukannya, kita melakukan bukan karena melainkan melakukan kepada Kristus Yesus. Amin. 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 Makanya di sini dikatakan senjata duniawi yang kita gunakan apa? Pikiran. Terus apa lagi? Uang. Ya. Terus apa lagi? Keduduk, kuasa, keangkuhan. Itu yang kita gunakan di dalam dunia. Yang sering kali mungkin saat ini, tenang, duit. Pasti dia mau kita suruh-suruh. Tenang, udah kasih 5.000 aja juga mau disuruh ke warung. Udah kasih 10.000 mau kok dia disuruh. Dengan uang. Seringkali kita masih pakai yang namanya keuangan kita, pikiran kita. Terus apa? Kekuasaan. Oh karena saya berkuasa, saya bisa suruh orang lain. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah bukan senjata itu. Surat Paulus mengatakan senjatanya ada. Apa? Penyerahan pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hidup benar. Lalu apa lagi? Pemberitaan Injil. Ya. Iman. Kasih. Harapan keselamatan. Firman dan doa yang tidak berkeputusan. Atau tidak berhenti kepada Tuhan. Dengan menggunakan ini saya yakin dan percaya jemaat-jemaat Tuhan akan menang melawan musuh. Amin. Amin. Kalau kita cuma pakai yang namanya kekuatan, boro-boro kita dapat melawan musuh. Kalau kita cuma pakai yang namanya uang kita, boro-boro kita melawan musuh. Tetapi ketika dengan satu memakai apa? Firman Allah. Kita berserah akan firman Tuhan. Saya berserah Tuhan akan firman-Mu. Maka apa? Maka kita dapat menang melawan musuh. Melawan musuh. Bukan melawan tetangga, bukan melawan suami, bukan melawan orang tua, bukan melawan istri, tapi melawanmu. Musuh itu siapa? Kedagingan, dosa. Itulah yang kita harus pakai melakukan hal-hal itu. Amin Bapak Ibu. Jadi apa? Senjata dunia, pikiran kita, uang kita, kekuasaan kita harus kita singkirkan dulu. Saudara mau diberkati?
Saudara mau diberkati? Saudara mau dimenangkan? Gunakan firman Tuhan. Coba next, apa dampaknya bagi keseharian kita? Dampaknya apa? Kita punya paradigma yang salah. Yang pertama, hidup nyaman dengan dosa. Siapa yang masih hidup nyaman dengan dosa? Lambaikan tangannya. Yakin? Ya, lambaikan tangan dalam hati coba. Terus apa lagi? Tidak dapat mengontrol emosi. Makanya sering kali Pak, kalau udah paradigma, oh ini orang Batak jahat-jahat nih. Ini orang Chinese jahat-jahat nih. Ini orang Jawa jahat-jahat nih. Kalau paradigma itu yang kita pakai, ketika kita ketemu orang Batak, saya mau menjauh aja. Ketika kita ketemu Pak Gembala, Pak Gembala Batak udah jauh-jauhin aja. Gitu kan? Si Timi juga Batak udah jauh-jauhin aja deh. Karena paradigma yang salah. Tuhan jahat, Tuhan gak baik. Lalu memberikan kesusahan. Mana tuh firman Tuhan? Katanya memberikan kemenangan. Mana tuh? Katanya sukacita. Kok yang datang kayak gini? Padahal firman Tuhan bilang apa? Ikut aku dan pikulah. Bukanlah firman Tuhan bilang ikut aku sukacita datang sendirinya. Kamu akan sukacita selama-lamanya sampai Tuhan datang. Enggak. Pikul berat atau susah? Berat. Tuhan Yesus aja sampai terjatuh pikul salib. Ya, dia ketika bawa sampai jatuh, sampai sudah nggak kuat lah. Itu namanya pikul ketika apa namanya ini ya? Dicambuk. Dagingnya kalau di film kan dagingnya kecambuk. Itu asli loh. Dagingnya kecambuk. Sakit. Sakit gak? Sakit. Namun apa? Hal itu harus kita lakukan supaya apa? Kita dapat mengontrol emosi kita. Paradigma kita yang kita gunakan ketika kita melihat orang lain itu jangan langsung buruk dulu. Ketika ditolak untuk langsung buruk dulu pikirannya. Ketika ditolak untuk ini jangan langsung buruk dulu pikirannya. Karena apa? Itu akan membawa kita untuk melangkah kepada hal yang buruk. Sehingga apa? Ketika kita punya paradigma saya ini cantik, saya ini ganteng, maka yang kita keluarkan adalah cantik dan Tapi kalau inputnya udah saya jelek, saya orang miskin, saya orang jahat, saya ini buruk, saya ditinggalkan, saya orang yang lemah, maka keluarnya apa? Seperti itu juga. Jadi apa yang kita yakini, itulah yang akan terjadi. Kalau kita yakin kita akan mendapatkan berkat, maka terjadi berkat. Makanya ada lagunya seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu masih ikuti saya? Amin. Masih bisa? Amin. Ketika kita punya paradigma yang benar, Pak, ada masalah kita nggak bilang hal yang buruk kepada Tuhan. Tetapi kita datang seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Ada masalah datang katakan Di balik dukaku telah menanti harta yang Amin. tak ternilai dan Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Ketika ada masalah Bapak Ibu, kita bilang sama Tuhan, apa yang ingin kau lakukan? Iya. Tuhan kita bukan anak TikTok Bapak Ibu. Yang bilang, kamu nanya. Tuhan kita ketika kita mengadu sama Tuhan, aku gak tahu mengapa lagi. Tuhan kita untungnya gak main TikTok. Coba main TikTok. Dia bilang, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kalau kita bilang, Tuhan aku minta berkat Tuhan. Tuhan bilang apa? Kamu minta berkat. Benar belum hidupnya? Dia gak bilang gitu, tapi dia bilang, sini nak, datang kepadaku. Amin. Firman Tuhan
Datanglah kepadaku orang yang letih. Letih lesu. Amin. Iya, memang luar biasa. Berikan saudara-saudara bagi Tuhan kita. Dahsyat. Ketika kita ada masalah, datang kepada Tuhan apa dukun? Tuhan. Tuhan atau gembala? Tuhan. Yakin? Benar. Benar nih. Tuhan atau gembala? Sekali lagi, yakin? Tuhan atau gembala? Dicatat ya Pak Gembala. Tuhan. Semuanya baru bilangnya Tuhan. Jadi kalau datang ke Pak Gembala suruh ke Tuhan. siap. Yakin? Yakin. Katakan kanan kiri, kamu kecewa gak? Hah? Bapak Ibu, ketika kita ada masalah, jangan datang kepada gembala. Gembala kita udah main TikTok. Datang, kamu ngapain? Sana. Takutnya digituin sama gembala, tapi kalau sama Tuhan, datang Tuhan. Aku memohon ampun. Tuhan, aku meminta kepadamu. Sini nak, datang kepadaku. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita. Punya paradigma yang salah, itu pasti tidak pernah dapat dipercaya. Bahkan orang lain juga nggak mau lagi percaya sama dia. Paradigma kita sudah Salah. paradigma kita datang kepada gereja. Datang kepada gereja untuk bilang apa? Syukur. Ku bersyukur kepadamu. Amin. Bukan, sebentar. Bukan gereja itu datang. Aku mau menerima berkat. Bukan hanya itu. Datang ke gereja untuk bersyukur. Kalau kita sudah tipu orang satu kali, tipu orang dua kali, demi keuntungan kita sendiri, orang itu percaya gak sama kita? Enggak. Kalau kita datang ke tokonya Bapak Gembala, toko elektronik, punya Pak Gembala jelek semua, tapi dia bilang ini bagus kok ini. 5 tahun saya yakin gak pernah akan rusak. Gitu kan? Rusak 1 bulan datang gak? Datang. Rusak 1 bulan datang gak? Datang. Yakin datang. Mau beli lagi ke Pak Gembala. Datang protes. Datang protes. Ya. Mau beli lagi gak? Ya. Tapi ke warungnya Ibu beli kopi, beli apapun Ibu Gembala. Ya Mama Ika beli di tempatnya Mama Ika. Enak. Ini kenapa ya? Oh baterainya nih. Oke, pakai ini aja. Mana? Meja 2. Sasannya rusak. Ya, sorry ya Bapak Ibu. Mau keren dia. Cek 1. Oke, dengar? Amin. Amin. Kalau kita datang ke tempat yang bagus, keren, zaman apa barang-barangnya original, mau beli lagi gak ke situ? Mau. Amin. Katakan kanan kiri kalau kamu punya bisnis, Kalau kau punya bisnis, bisnis yang kalau kamu punya usaha, jangan datang sama dukun. sama dukun, Datang sama sama Tuhan. Berikan suara bagi Tuhan kita. Kalau kita kerjaannya datang bolak-balik ke Gunung Kidul, bolak-balik ke Gunung Pancar, ke Gunung Kawi, yang kita dapatkan apa? Maut Bapak Ibu. Amin. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, apa yang kita dapatkan? Iya. Sekalipun lakunya cuma 40.000 rasanya syukur. Ku bersyukur kepadamu, Besoknya dapat 20.000 katakan. puji, Amin. ku puji agung namamu. Oh, oh, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana
Aku ada hanya karena anugerahmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oke, kita lanjut. Langkahnya apa yang harus kita lakukan? Oke, ayatnya dulu kita baca. Saya baca ayat Filipi 3 ayat 7 sampai 9 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi, kata Paulus, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku apa? Memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini adalah surat Paulus di mana titik balik paradigma dulu Paulus yang membenci Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ketika dia berjalan, dia apa? Apa yang kuat dulu untung. Dulu saya masih suka ambil duit orang. Dulu saya masih suka ngambil jatah orang lain, jatah preman. Ketika ini dia dikit Tuhan Yesus, dia bilang apa? Yang dulu saya anggap untung. Ketika saya mengenal Tuhan, ku anggap rugi. Karena apa? Lebih mulia daripada semuanya. Tapi gak berhenti dari situ. Paulus bilang apa? Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kalau dosa Bapak Ibu belum Bapak Ibu anggap sampah, maka Bapak Ibu tidak akan bisa lepas dari situ. Iya. Katakan kanan kiri, apa dosamu? Apa dosa? Anggap dosa itu sampah. Amin. Siapa yang mau makan sampah di sini? Tidak ada. Lambaikan tangannya. Yang mau makan sampah, lambaikan tangan. Yakin? Makan burger siapa? Makan pizza di sini siapa? Yang mau makan cukyok di sini siapa? Saya. Yang mau makan geprek, ayam geprek? Oh, saya. Iya. Tapi kalau yang mau makan angkat tangan? Bukan saya. Artinya apa? Kita harus anggap dosa yang kita punya saat ini itu Sampah. Maka apa? Kalau Paulus belum bisa anggap itu sampah, Paulus masih memikirkan hal yang lama lebih untung. Aduh, sebelum saya ikut Tuhan, hidup saya diberkati kok. Kenapa pas ikut Tuhan, bisnis saya hancur, ini saya hancur, semuanya terbengkalai. Saya nggak bisa, nggak punya apa-apa lagi, malah miskin ikut Tuhan. Saya mau katakan, berarti ada yang ingin Tuhan mau daripada hidup kita. Amin. 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 Ketika mungkin kita belum mengikut Tuhan, kok enak-enak aja ya. Orang. Tapi kenapa giliran saya ngikut Tuhan malah saya jadi lebih menurun. Kalau itu yang dalam pikiran kita mengikut Tuhan, maka apa? Kegagalan akan menghampiri. Amin. Mengikut Tuhan dan kita menganggap semuanya itu rugi. Semuanya itu sampah. Maka apa? Berkat Tuhan juga mengalir dengan baik. Amin. Katakan amin. Amin. Lalu langkah yang perlu kita persiapkan apa? Yang pertama, next. Gunakan firman Firman Tuhan. sebagai apa? Senjata. Yang tadi dikatakan 2 Korintus 10. Gunakan firman. Firman Tuhan. Jangan gunakan pikiran kita. Oh gampang kok, cicilan ini bisalah ditutupin dengan ini. Terus yang ini, cicilan yang ini ditutupinnya kemana? Gampang kok bisa dengan yang ini. Terus apa lagi? Oh dengan ini. Oh minjam ke Shopee Pay Later. Oh minjam ke Kredivo. Oh minjam kemana? Ke bank. Minjam ke ini, pinjam ke sini, pinjam ke sini, pinjam ke sini, pinjam ke sini. Dan pinjam pinjam. Gali lubang tutup. Emang ada lagunya ya? Saya nggak tahu itu. Gali lubang tutup. Mau seperti itu? Gunakan firman. Firman Tuhan. Gunakan firman. Firman Tuhan. Jangan gunakan yang lain. Selagi belum bisa. Tabung lalu berdoa sama Tuhan. Tuhan emang ini ya jalannya. Tuhan emang ini ya tujuannya. Sehingga apa? Pikiran kita sudah terbarui. Dan yang kedua,
yang paling tepat saya baca dulu ayatnya, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ketika kita gunakan firman Tuhan sebagai senjata, kita gunakan firman ini sebagai alat untuk melawan segala hal, melawan dosa-dosa kita, maka apa? Kita dapat melakukan segala sesuatu. Amin. Kita tahu mana yang benar, yang baik, dan yang mulia untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri sendiri. Makanya setiap hari baca firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 2 sampai ke Wahyu akhir. Firman ini bagus Bapak Ibu, menuntun kita. Ketika saya belajar, coba taat baca, saya sudah sampai Kejadian 30. Ketika saya belum tahu kalau Abraham itu ternyata nikahnya 2 kali ya. Setelah Sarah nikah, ada lagi. Bukan Hagar itu selingkuhan. Setelah Sarah meninggal, Abraham itu nikah lagi. Nggak tahu ya Bu Gem? Baca Alkitab Bu. Baca Alkitab. Hagar kan selingkuhannya, benar kan? Ya kan? Ikut gak? Ikut gak? Ikut gak? Nggak paham kan? Makanya baca Saya nggak mau kasih tahu banyak, Bapak Ibu baca sendiri deh. Ada, saya bisa tunjukin, tapi baca sendiri dulu. Jadi gunakan firman ini sebagai senjata. Biar bisa seperti Bu Esther tuh. Semua ayat dia hafal. Amin. 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 Pendeta baru keluarin ayat, Bu Esther langsung ayatnya ini. Karena apa? Baca firman. Tuhan. Bukan baca. Kedua adalah mau berubah. Katakan kanan kiri, kamu mau berubah gak? Kau mau berubah enggak? Jawab, Amen. saya mau berubah. Saya mau berubah. Bilang nama kita, Timi mau berubah. Nama sendiri, 1, 2, 3. Timi mau berubah. Amin. 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 Kita datang sama Tuhan, kita bilang sama Tuhan, ampun saya setiap pagi. Bangun tidur, masih, Tuhan ampuni aku hari ini. Mau berangkat, Tuhan ampuni aku. Mau makan siang, Tuhan ampuni aku. Sehingga apa? Kalau kita dipanggil Tuhan tiba-tiba, tidak ada utang pengampunan lagi. Kalau kita masih menyakiti orang lain setiap hari, masih menyakiti orang lain, apa gunanya kita membaca firman Tuhan? Tetapi baca firman Tuhan, Tuhan aku mau melakukannya. Tuhan aku mau melakukannya. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana membaca firman Tuhan? Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Katakan amin. Amin. Jadi saya mau tahun ini kita tutup segalanya. Kita tutup. Sakit hati kita tinggalkan. Kita sudah mau memasuki tahun di mana tantangan jauh lebih berat. Namun saya mau kasih tahu, firman Tuhan tidak pernah berhenti untuk saudara. Firman Tuhan tidak pernah berhenti untuk membukakan jalan keluar. Amin. Firman Tuhan tidak pernah berhenti untuk menguatkan saudara. Amin. 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 Jangan Allah yang mengasihi kita saja, tetapi kita juga harus mengasihi Tuhan. Lalu apa? Mengasihi horizontal dan vertikal. Itu salib. Ketika Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah. Tapi jangan lupa Sama. paradigma yang baru yang Tuhan titipkan. Tahun depan, jangan ada lagi yang gampang sakit hati. Jangan ada lagi yang berhenti pelayanan sakit hati. Ya. Jangan ada lagi yang berhenti bergereja karena kekecewaan. Ya. Depan adalah kita harus lebih berjuang lebih keras. Amin. Hari Tuhan sudah dekat Bapak Ibu. Katakan karena kita, apa yang kamu kejar hari ini? Apa yang kamu kejar hari ini? Bilang kanan kiri, apa yang sih kamu inginkan hari ini? Apa yang kau pikirkan hari ini? Amin. Amin. Paradigma yang baru yang Tuhan titipkan. Jangan lagi kita tidak gunakan. Paradigma yang salah kita Buang. 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 Jangan disimpan, tapi dibuang. Dibuang. Paradigma yang baru yang kita gunakan.
bahwa saya mampu melakukan segala hal bersama Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan iya dan amin. Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang, tetapi seperti orang. Katakan, taruh tangan kanannya di dada, bilang, saya mau hidup. Saya mau hidup. Tidak seperti orang bebal. Tidak seperti orang Tetapi bebal. seperti orang arif. Orang yang bijaksana, orang yang rendah hati. Amin. Tuhan tidak melihat status kita apa. Tapi dia melihat status hati kita apa. Apakah off, ataukah on, ataukah membuka hati kepada saya, atau menutup hati kepada saya. Ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Tahun ini kita sama-sama meninggalkan paradigma yang lama. Yes. Amin. Tahun depan kita sudah harus lulus dari orang-orang pilihan yang gagal. Amin. Haleluya. Mengalami uji coba. Amin. Lihat hari ini nilainya berapa? Besok berapa? Jangan pernah berhenti. Ya. Engkau gagal, jangan pernah nyaman. Bangkit. Katakan kanan kiri, gagal, Gagal. bangkit lagi. Bangkit lagi. Jangan nyaman. Jangan nyaman. Amin. Berubah. Katakan kanan kiri, berubah. Berubah. Berikan sorak bagi Tuhan kita. Sedang well singer bangkit berdiri, well singer maju ke depan. Kita akan pujian, kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan akhir hayat kita. Kita akan pujian penyembahan tadi. Tak tahu sampai kapan akhir hidup. Dengan lembut katakan, ku tak tahu Sampai Kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Mari sama-sama katakan, Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. katakan sebelum hari akhir. Sebelum hari akhir hidupku ini, Sebelum akhir. sebelum semua kesempatan tiada, Katakan ku kan berjuang. ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu, sama-sama kita renungkan setiap hari kita. Biarkan musik bermain dengan lembut. Yes. Apakah hari kita sudah sempurna seperti Bapa? Apakah paradigma kita benar selama ini? Apakah paradigma kita benar atau salah? Mari katakan sama Tuhan, Tuhan, apakah Engkau tahu paradigmaku yang salah apa benar? Tuhan, sempurnakan paradigmaku. Hari-hari ini sudah hari-hari akhir menuju keselamatan. Kita tidak bisa lagi berjalan santai mengikut Tuhan, tetapi berlari, mengejar. Sekalipun kelelahan, sekalipun sakit, namun firman Tuhan mengatakan hadiah yang besar menanti, hadiah yang kekal menanti, keselamatan menanti. Jangan pandang masalahmu pada hari ini, tapi pandang aku mau sempurna seperti itu. Sama-sama kita taruh tangan kita di dada, katakan, ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku.
hayatku kini tidak menentu. Namun satu yang pasti, Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti sebelum hari akhir hidupku Tuhan. sebelum hari Amin. akhir hidupku tiba. Sebelum semua kesempatan tiada, Sebelum semua kesempatan tiada, aku mau berjuang Tuhan. ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan hanya satu Tuhan. hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, Serupa dengan Tuhan Yesus. serupa dengan Amin. Tuhan Yesus. Tujuan hidupku Tuhan. Tujuan hidupku Bertenang di hadapan. Mari lebih tinggi lagi sama-sama, hanya satu. Yang satu Saya serahkan kepada Bapak Gembala. sempurna seperti Bapakku, Sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku bertenang di hadapan Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu nggak arti lagu ini? Ngerti nggak maksud lagu ini? Dunia ini akan kita tinggalkan. Semua akan kita tinggalkan. Semua akan berlalu. Kenyamanan yang kita miliki hari-hari ini, kesuksesan kita, kebanggaan kita, bahkan keluarga yang sangat kita cintai, gereja yang kita kagumi, semua akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Semua akan kita tinggalkan. Mengertikah kita tentang lagu ini? Memang hidup setelah di dunia ini akan ada hidup yang kekal. Tetapi untuk menjangkau ke sana nggak gampang. Kalau nggak mulai sekarang kita melakukan yang terbaik, kagak bisa. Mari jangan buat sia-sia apa yang kau lakukan selama ini. Buat paradigma yang baru dalam hidup kita. Pandang segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa itu pikiran yang di atas itu? Tentang kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Jangan pikirkan masalahmu. Jangan pikirkan persoalan-persoalan lagi. Jangan mencari-cari masalah lagi. Sehebat-hebatnya kita pasti akan masuk dalam masalah itu. Hari ini mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Remnya saja. Engkau yang merasa selama ini paradigmamu salah, minta ampun sama Tuhan. Dan mungkin engkau rindu untuk didoakan di tempat ini. Engkau boleh ambil sikap dengan rendah hati, boleh maju ke depan. Percayalah, pengurapannya yang dahsyat pada siang hari ini
akan menjamah, memulihkan kita. Haleluya. Baik engkau sebagai orang tua, bahkan sebagai anak, paradigmamu selama ini seperti apa engkau yang tahu. Mungkin engkau terlalu sensitif, mungkin engkau terlalu perasa, sehingga maksud baik orang kau pikirkan yang negatif. Hari ini, mari pujian ini menjadi jawaban bagi kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Oh, semua katakan hanya satu kerinduan. Katakan sempurna. Yes, seperti Bapakku. Amin. Rancangan semula serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Lebih lagi katakan hanya satu kerinduanku, yes, seperti Bapakku, sesuai rencana yang awal, yang semula. Haleluya. Serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan. Lebih lagi katakan, mari angkat tanganmu, rasakan hadirat Tuhan, menjamahmu, memulihkanmu. Oh, komitmen. Yes. Amin. Oh, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku, katakan, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku. Amin. Yes. Jamaah ya Roh Kudus, umatmu rindu hari ini serupa dengan Tuhan Yesus. Urapi mereka, ubahkan paradigma menjadi paradigma yang baru, yang berasal daripada sorga, yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Mari terus minta urapan ini daripada Roh Kudus. Yes, mari urapi umatmu, urapi umatmu, urapi umatmu dengan urapan yang baru. Urapi mereka. Yes, amin. Haleluya. Angkat tanganmu sungguh-sungguh, imanmu sampai ke sorga, menjangkau sorga. Haleluya. Amin. Oh Jesus. Amin. Oh haleluya. Kenan di hadapan Bapa. Oh, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi, serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan, berkenan di hadapan Bapa. Mari berikan sorak-sorak yang meriah kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Mari urapi umatmu. Oh Jesus, hembusi umatmu dengan rohmu yang kudus. Biarlah
Mari terima pengurapan daripada sorga. Tergantung haus dan laparmu, itu mempengaruhi engkau mengalami pengurapan ini. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, setiap yang lemah diberikan kekuatan. Oh, yang terluka Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir. Haleluya. Kekuatan-Mu Tuhan, kedahsyatanmu kami alami di tempat ini. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu menjamah kami. Firman-Mu mengarahkan kami kepada apa yang Tuhan mau. Kami tidak mau berjalan sendiri, karena kami tahu kegagalan karena kami berjalan sendiri. Tetapi waktu ada Tuhan berjalan bersama dengan kami, sekalipun jalannya licin, jalannya berbatu-batu, Engkau pegang tangan kami dengan tangan kananmu yang kuat. Dan waktu kami jatuh tidak sampai tergeletak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang dia bisa sampaikan. Kami diberkati. Dan Roh Kudus yang terus bekerja atas hidup kami. Agar kami bisa melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu. Dalam pekerjaannya. Dalam pelayanannya, promosikan dia lebih lagi. Bahkan dalam kuliahnya, menyelesaikan, biar semua terselesaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan yang berhasil dan beruntung. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami aminkan setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu diberkati. Haleluya. Sudah seharusnya diberkati. Kalau nggak berubah lagi, namanya apa? Keterlaluan. Ya. Jangan ada lagi yang cekcok-cekcok. Tahu nggak cekcok-cekcok? Jangan ada yang berisik-berisik lagi. Jangan ada yang berantem-berantem lagi. Kita sudah tua. Katakan kita sudah tua. Kita sudah tua. Malu sama anak. Malu sama cucu. Kalau kita orang tua suka berantem-berantem, bagaimana anak-anak kita nanti? Katakan dalam hatimu, aku sudah tua. Sadar nggak sih? Halo? Sadar nggak? Kita yang udah tua loh. Kemarin saya panjangin rambut, saya nggak sempat nyukur. Saya kaca, woi saya kaget, kubuannya di mana-mana. Oke ya, janji ya. Tadi Timi bilang tadi, kalau ada apa-apa jangan cari gembala. Asik. Iya kan? Cari Tuhan. Setelah cari Tuhan baru cari. Iya itu pas. Jangan cari gembala sebelum cari Tuhan. Mentok. Akan mentok. Tapi kalau cari Tuhan dulu. Dan Tuhan bicara kepada Bapak Ibu. Udah telepon gembala. Pasti aman. Haleluya. Iya. Artinya begini Bapak Ibu. Bukan Timi bilang gak boleh cari gembala. Saya juga gak cemburu kalau cari Tuhan terus-terus gak dicari gembala. Harus cari gembala juga. Itu guna kami. Kami punya arti di sini. Tetapi cari kami kalau waktu lagi mau makan. Lagi ada berkat. Ada sukacita gitu loh. Biasanya kan cari gembala. Pak Gem, tolong Pak Gem. Kan begitu kan. Oh memang itu tugas kita menolong. Betul. Ya. Tapi ke depan ini kita sama-sama cari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Sebab kalau Bapak Ibu lapor kepada kami gak kerjakan sendiri. Kami lapor juga kepada Babe. Kepada yang di atas, Tuhan kita. Kalau Tuhan kita udah ngomong, lanjut, itu pasti aman. Tapi kalau Tuhan gak bicara di hati kita, Roh Kudus gak menggerakkan, ya kita gak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Ya, jadi baik Bapak Ibu saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih buat hambanya, Saudara Timotius
Eskom. Sebentar lagi jadi master teologi ya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita saya lihat jemaat-jemaat luar biasa. Pagi juga tadi hampir ke belakang tadi luar biasa ya. Ya, ini juga penuh. Ya, luar biasa. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ke depan kita semakin semangat. Kita mau akhiri tahun ini harus punya visi ke depan. Apa yang kita dapatkan di tahun depan kalau mulai hari ini kita berleha-leha, bersantai-santai. Lakukan apa yang kau lakukan, kerjakan sekuat mungkin dan andalkan Tuhan. Amin. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Amin. Saya bisa jamin waktu kita mengandalkan Tuhan Yesus, segala Tuhan yang lain, Allah yang lain, saya mau katakan Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus. Alkitab mencatat. Dan hanya dia yang bisa berkata bahwa akulah kebenaran, jalan dan hidup. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang sampai ke surga tanpa Yesus. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu ibadah kita ada ibadah 2 kali Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu jam 8 dan jam 10. Dan di setiap ibadah ada ibadah anak. Ingat, anak-anak kita harus didorong terus karena mereka akan persiapan untuk Natal ini. Jangan nanti anak saya kok ikut nari sih gitu ya. Padahal anaknya nggak pernah sekolah minggu. Jadi dorong mereka ke sana ya. Haleluya. Dan guru-guru sekolah minggunya luar biasa ya. Sarjana-sarjana ya. Sekarang guru-guru sekolah minggu kita sudah luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Haleluya. Ada saudari Monalika, tadi dia pagi ada. Dia itu adalah seorang guru ya. Makanya yang guru di sini, ayo guru sekolah minggu ikut ya. Jangan hanya di sekolah. Ibu Yanti itu ya, Ibu Risi Pangunsong itu ya, guru. Ayo terlibat sekolah minggu. Enggak apa-apa ya. Yang sarjana, Ibu Glory juga. Sarjana-sarjana banyak di sini. Mari pergunakan semuanya apa yang kita punya untuk pelayanan. Haleluya. Iya, dan sebentar lagi akan lulus sarjana-sarjana lagi. Ada beberapa orang lagi yang sudah dekat-dekat. Kita berdoa biar semua anak-anak kita di tempat ini semua menjadi orang-orang hebat. Amin. Haleluya. Kersel kita Bapak Ibu Saudara sekalian akan diadakan kersel gabungan. Wow, haleluya. Tunjukkan kekuatan kersel masing-masing. Ya, kebolehannya. Kalau ada kuis, Bu Esther nggak boleh ikut, kata Timi tadi. Ya, jadi selesai sudah. Ya. Hilang harapan jadi juara 1. Oh tapi ada Pak Sali katanya. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, itu kersel gabungan kita tanggal 1, yaitu tetap hari Kamis jam 7 malam ya, tempatnya di gereja. Jadi dalam kersel gabungan ini kita jemaat di sini suka makan-makan. Yang suka makan-makan katakan amin. Amin. Iya. Jadi setiap kersel ataupun setiap kita masing-masing itu bawa apa yang bisa dibawa. Haleluya. Iya, jadi bukan kelompok kersel ini bawa ini enggak. Tetapi lebih kepada pribadi saja. Contohnya Bapak Ibu bisa masak 5 telur digoreng ceplok begitu, bawa 5 telur gitu ya. Atau mau 2 kek, mau serakah nggak apa-apa. Hanya dia dan suaminya yang makan yang dibawa. Nggak apa-apa, silakan. Ya, tetapi ketuanya kontrol ya. Dikontrol Pak. Ya, Pak Endang, Pak Sali sama Bapak Titus ya. Kontrol ya, tapi jangan paksa Pak. Nanti nggak datang. Ya, dikontrol. Artinya biar ada makanan yang enak di sini. Kalau hanya kersel ini bawa ini itu baru 3 macam. Tetapi kalau semua kita membawa masing-masing, wow, saya rasa kita seperti resepsi saja ya. Resepsi Ibu Lina nanti kalah kalau kersel semua bawa makanan. Ya, Ibu Lina kan baru 5 macam ya kan? Kalau di sini bermacam-macam toh. Haleluya. Mau? Ya, bagaimana dari Sepatan? Pak Abeng siap? Wah, mantap ya. Ibu Helen pintar masak itu ya. Ya, saya ingat dulu ayam mentega. Aku nggak lupa ya semua jemaat-jemaat Tuhan ya. Ibu Nora sekarang masakannya udah banyak. Bu Hani, Ibu Yeni, wah semuanya tukang masak yang mantap ini ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bawa masing-masing, nanti nasi tenang. Ada Bu Gembala. Ya, haleluya. Oke,
Kalau masak nasi nggak hilang kecantikannya, tetap cantik. Terus untuk doa puasa dan pengurapan yang biasa kita adakan setiap Sabtu pertama. Jadi kita adakan ini hari Jumat tanggal 2 jam 7 malam. Jam 7 malam. Ya, jadi puasa kita jam 10. Kalau ada yang kuat sampai jam 4, silakan jam 4. Buka di rumah masing-masing. Kalau jam 12 kuatnya, silakan jam 12. Gak ada masalah. Jangan sampai gara-gara puasa jadi masuk rumah sakit. Saya juga keberatan juga, iya kan. Coba kalau semua masuk rumah sakit, bingung besok yang mana. Iya kan. Terus udah begitu, kita di sini ada 2 pengurapannya juga. Jadi yang bertugas, khusus ini yang bertugas buat Natal, harus hadir. Tapi Bapak Ibu yang rindu pengurapan, silakan hadir. Amin. Jadi terbuka buat kita semua. Tetapi untuk yang Natal itu harus ada di sini. Amin. Haleluya. Iya. Tadi saya sudah sepakat dengan yang sesi pertama bahwa untuk Kersel ini kita akan perjamuan kasih dengan makan. Tetapi untuk hari Jumat sudah sepakat juga di pagi itu kita buat snack saja. Snack. Apa yang Bapak Ibu bisa bawa silakan. Kalau nggak bisa bawa, ku tak membawa juga nggak apa-apa. Iya kan? Inilah yang ku bawa juga nggak apa-apa. Ya jadi silakan yang bisa bawa contohnya gorengan, bawa bolu-bolu, ya yang bawa puding-puding, Bu Santi ahli puding dia. Iya kan? Bu Esther tadi udah janji mau apa? Kacang hijau. Bubur kacang hijau, silakan apapun mau aku kek mau Grace kek terserah. Penting apa yang membuat kita selesai doa gitu ada yang dicicipin gitu. Silakan ya. Haleluya. Gitu. Oke ya. Jadi yang ringan-ringan saja, yang ringan-ringan ya. Haleluya. Ya kemarin dari luar kota dia. Mungkin minggu ini pergi lagi ya. Luar biasa dahsyat ya Pak Ripin ya. Berangkat sehat, pulang lebih sehat. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi jangan lupa untuk jam-jam ini biar kita banyak berdoa. Persepuluhan ada di situ tercatat. Terus Natal umum kita untuk sekolah minggu itu hari Sabtu, tanggal 10 bulan 12 jam 3 sore. Jadi yang ada anak-anaknya disiapin saja ya biar bisa datang ke tempat ini. Terus untuk Natal umum ataupun Natal gabungan kita tanggal 11 Desember itu hari Minggu. Jadi tidak ada alasan tidak hadir. Kalau bisa cepat-cepat hadir biar dapat kebagian AC. Biar pasti kalau nanti panas juga ya. Jadi makanya semua tim siap, kita juga minggu ini akan servis AC. Ini enggak hidup karena sudah membeku, ada es di situ ya. Haleluya. Saya bilang Maika kalau mau bikin es ambil di situ, enggak mau dia. Haleluya. Jadi jangan lupa jam 4 sore ya. Amin. Jadi jangan ada datang jam 8 ataupun jam 10. Nanti ngelihat kita lagi pakai celana pendek di sini. Ya ada juga yang udah diumumin tapi lupa gitu loh ataupun enggak nyimak. Jadi kita di situ ibadahnya jam 4 sore. Amin. Jam berapa? Jam 4 sore. Usahakan ini udah berulang diumumin. Kalau ada yang tidak hadir itu keterlaluan. Ya, kalau kita lihat gereja-gereja Protestan itu Natal itu sampai bikin tenda, semua hadir ya. Masa kita yang semangat dari awal tidak ikut Natal, rugi. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi janji iman Natal kita ini coba diperhatikan. Namun sebelumnya nanti selesai ibadah ini yang bertugas untuk Natal umum ya, untuk bapak-bapak, nama-namanya ada enggak? Oke, silakan ahlinya. Oke, sebentar sebelum saya serahkan ya. Jangan lupa kita berdoa buat keluarga Bulina karena memang mereka sudah undang. Kita jemaat semua di tempat ini. Semua enggak Bu? Semua katanya. Ya. Enggak kebagian makan, banyak melimpah di sana katanya begitu ya. Jadi semua diundang. Diundang. Kalau kita diundang datang enggak? Datang. Kita keluarga enggak? Keluarga. Ya, undang buat apa? Makan-makan Bu Gem. Iya, untuk makan-makan. Anaknya resepsi tanggal 4 pukul
Jam 7 sampai jam 9, 2 jam saja. Kalau datang jam 9 lewat ya, malam. Kalau datang lewat dari jam 9 bayar sendiri di sana. Bisa makan tapi bayar sendiri. Ya, tetapi jam 7 sampai jam 9 itu gratis di Saung Ibu, dekat. Ya, tinggal gas nyampe. Haleluya. Iya, itu resepsinya, pernikahannya sanjit dulu tanggal 3 pagi dan dilanjutkan dengan pemberkatan nikah di sore hari, Bu ya, di sore hari. Jadi minggunya itu mereka khusus resepsi. Kenapa dibuat minggu? Biar lama mereka bermakeup, biar lebih cantik katanya gitu ya. Kalau pesta Batak kan buru-buru tuh dari pernikahan langsung joget-joget kan. Kalau mereka mau seharian katanya make-upan. Oke, nggak apa-apa, alasannya pas ya. Oke, jadi semua kita diundang ya Bapak Ibu ya. Ini undangan resmi. Oh, saya nggak dapat undangan pribadi, nggak ada pribadi-pribadi. Ini satu gereja, satu keluarga. Ya, kalau sudah dinyatakan diundang, saya menyampaikan berarti itu resmi. Nanti kalau ditanya mana undangannya, udah pegang Pak Gembala gitu ya. Haleluya. Oke, itu aja. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Gembala. Ya, kita lihat dulu janji iman. Bapak Ibu mohon perhatikan kepada layar masing-masing yang ada di depan dan di belakang. Kita lihat, oke, pelan-pelan ya. Bapak Rudi masih ada beberapa orang ya. Bu Maria, Ibu Yuli, terus. Bapak Anggi, Bapak Endang, Bapak Sitompul. Ini saya sebutkan yang belum lunas ya, siapa tahu lupa. Bapak Ika dan Bapak Janter. Terus stop, Bapak Wawi, Bapak Petrus, Bapak Wawi udah ya, Bapak Okcuan, Bapak Abigail. Terus. Saudara Timi ya. Saudara Erik, udah dibayar kok. Saudara Erik, Saudara Gary. Gary ini siapa ya? Jerry, bukan Gary, Jerry. Ya, Saudara Jerry, Saudara Iwan, Saudari Maya, Saudari Dewi, Saudari Elizabeth, Saudara Leoni. Terus. Oke, itu aja ya. Udah dengar ya Bapak Ibu ya? Dengar ya, dan puji Tuhan totalnya sudah masuk 30.550. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Namun masih ada ya Bapak Ibu, kenapa kita belum dekorasi? Karena masih ada gak semangat Jadi Bapak Ibu mohon dilunasi, yang belum tadi mohon dilunasi karena kita masih kurang itu 5.650.000. Kenapa Bu Gembala mau nambah? Udah dicatat belum Bu? Ada, karena saya nyebutinnya yang belum aja Bu. Nanti pokoknya total saat ini gak usah dicari, udah cukup ya. Gak usah dicari ya. Saya mau fokus kepada Bapak Ibu yang belum bayar, mohon dilunasi hari ini kalau bisa terakhir. Karena kita mau belanja untuk dekorasi Natal dan masih banyak hal yang lainnya. Jadi mohon katakan kanan kiri, namamu ada gak tadi disebut? Ya, nomor rekeningnya ada di layar, Bapak Ibu bisa foto, bisa catat, bisa langsung transfer hari ini. Terus jangan lupa konfirmasi kepada Ibu Jelisna lewat screenshot ataupun kalau cash langsung konfirmasi kepada Ibu Jelisna. Hanya satu orang, di luar sana saya tidak bertanggung jawab atas duit itu ya. Jadi kalau sudah ada di Ibu Jelisna itu pasti aman, katakan aman. Ya, untuk nama-nama yang saya sebutkan nanti mohon jangan pulang dulu, yaitu Saudari Rahel, Saudari Maya, saya sebutkan sebagai tugasnya ya. MC-nya yaitu Saudari Rahel dan Saudari Maya, WL-nya Bapak Arifin dan Bapak Yerika. Ini untuk Natal kita di tanggal 11 Desember. Singernya Bapak Sali, Bapak Titus dan Saudara Marcel Silalahi. Doa pembukaannya Bapak Pardosi. Doa persembahannya Bapak Franciscus, kolektanya Bapak Okcun, Bapak Okcuan, Bapak Endang, Bapak Edi, Bapak Martinus, Bapak Demetrius, Bapak Sinaga, lalu asernya Bapak Rudi, Bapak Janter, dan Bapak Abeng.
Terus pemusiknya itu adalah drumnya Yosi, perkusinya Marison, bassnya Pak Harno, gitarnya Febri, pianonya Joel, saxophone saya sendiri. Itu jangan langsung pulang dulu karena kita akan briefing untuk bagaimana nanti tugasnya dan nanti ada seragam Natal dari panitia Natal dan dari jemaat semua untuk yang melayani yang tadi sudah saya sebutkan. Bisa ikuti saya hari ini Bapak Ibu? Oke, baik, udah itu aja. Jadi nanti mohon jangan langsung pulang. Tunggu dulu sekitar 1 menit atau 2 menit setelah ibadah selesai. Saya akan ketemu dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, sedikit lagi selesai ibadah, latihan ibadah untuk minggu depan. Langsung latihan Natal untuk di tempat ini dan juga untuk Natal PGK ya. Haleluya. Yang ibu-ibu tortor di sekolah minggu. Ini latihan terakhir katanya. Oleh karena itu saya rasa tidak, iya. Oke, 2 kata. Serah penting latihan nanti ya. Oke, saya rasa itu aja, nggak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus berdoa buat keluarga Ibu Naisen di ibadah pagi biasa. Itu suaminya masuk rumah sakit dan sekarang di ICU dan tidak bisa ngomong dan udah pakai selang ya. Kita berdoa biar Tuhan yang terbaik. Haleluya. Karena memang sudah lama lumpuh juga ya. Oleh karena itu nanti coba kita akan cek dulu di sana. Karena untuk hari ini saya tidak bisa besok ke sana. Rumah sakit dekat Citra ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak bisa hari ini karena memang ada pelayanan saya nanti jam 6 di daerah Sunter. Jadi kita coba nanti kita teleponan. Kalau memang perlu nanti jemaat ikut ke sana kita akan hubungi tim ya. Haleluya. Amin. Iya, kita bangkit berdiri, kita akhiri dulu ibadah kita yang luar biasa ini. Mari kita sama-sama katakan kiranya Engkau memberkati. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Katakan daerahku Tuhan, daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka sehingga amin sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga atas pekerjaan-Mu pada siang hari ini. Amen. Kau kumpulkan kami jauh dekat, Yes. yang berjalan kaki bahkan membawa kendaraan. Yes. Semuanya karena kasih Tuhan di tempat ini. Amin. Oleh karena itu sebentar kami akan pulangkan kami semua dengan kesehatan yang sempurna. Tidak ada virus, tidak ada roh maut, tidak ada roh kecelakaan. Semuanya boleh sukacita sampai ke rumah masing-masing. Dengan satu tujuan, mengubah hidup lebih baik lagi. Bahkan dalam minggu-minggu ini, biarlah minggu-minggu berkat bagi kami. Minggu mujizat bagi kami. Baik dalam kesehatan dan ekonomi, bahkan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan berikan kesehatan kepada semua pelayan-pelayan Tuhan. Khususnya mereka akan ekstra keluar tenaga untuk latihan melayani Engkau. Oleh karena itu biarlah kesehatan mereka Tuhan pelihara. Sampai hari H tidak ada batuk, tidak ada sakit, semua sehat-sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Kita sebentar akan pulang dari tempat ini.
Biarlah Tuhan menyertai kita. Dan aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan pulanglah dari tempat ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Selamat pulang, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.